Oke, halo semuanya. Eh, Video pertemuan ini adalah untuk yang pertemuan ke-11. Di mana di pertemuan ini kita akan melanjutkan eh, soal dari minggu lalu. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas mengenai setup dari negeri Tawako. Nah, di minggu ini kita akan membahas mengenai transaksi dari negeri Tawako. Oke, di modul kalian bisa lihat di halaman 118 ya untuk transaksinya. Oke, baik, kita langsung mulai saja ke transaksi yang pertama, tanggal 1 Juni 2018. Oke, di sini memesan ke Anderu Wei Yuan Tao. Memesan berarti ini adalah kita yang membeli, berarti ini purchase order. Kita ke menu purchase, lalu pilih purchase order. Ini ya, kita klik. Kita pilih vendornya dulu, Anderu. PO date-nya adalah tanggal 1 Juni ya. Expected date-nya adalah tanggal 5 Juni. FOB-nya kita lihat shipping point. Ship via-nya motor ninja. Ya. Oke, jadi dia barangnya ada 2 piece slim fit jeans Wei Yuan Tao sama 2 piece jaket jeans Wei Yuan Tao. Kita pilih dulu. Slim fit jeans 2 piece, unit price-nya 625.000. Kita enter. Nah, selanjutnya itu ada jaket jeans Wei Yuan Tao. Kita klik. Quantity-nya juga 2. Nah, untuk unit price-nya, kita baca kalimat di soal. Di soal dibilang 2 piece jaket jeans Wei Yuan Tao dengan total harga. Nah, dengan total harga, berarti di sini adalah untuk 2 jaket ini harganya adalah 1.080.000. Berarti untuk satu jaket jeans Wei Yuan Tao ini harganya adalah 1.080.000 dibagi 2, yaitu 540.000. Jadi kita masukkan unit price-nya adalah 540.000 ya. Nah, kalau sudah diinput, kita lihat lagi apakah harga ini sudah termasuk pajak atau belum. Di soal dikatakan harga sudah termasuk pajak. Oke, berarti kita harus checklist yang inclusive tax. Kita checklist. Ya, berarti di sini total ordernya ada 2.330.000. Kalau sudah, kita klik save and close. Baik, kita ke nomor yang selanjutnya. Tanggal 3 Juni 2018. Menerima barang atas pemesanan tanggal 1 Juni 2018. Oke, berarti ini kita menerima barang atas pemesanan ke Anderu tadi ya. Nah, berarti ini kita ada receive item. Jadi kita ke menu purchase, lalu ke receive item. Yang sini ya, kita klik. Nah, di sini kita pilih vendornya dulu, Anderu. Nah, sebelum kita klik select PO, kita harus isi dulu receipt number dan mengubah receipt date-nya dulu. Kita bikin 1000 aja, receipt date-nya adalah tanggal 3 Juni 2018. Receipt date-nya juga boleh diganti sekalian. Oke, nah di sini kita baru bisa select PO. Diklik. Nah, ini kita checklist purchase order yang sudah kita buat sebelumnya. Kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, muncul barang yang tadi kita sudah input di purchase order ya. Kalau sudah, kita klik save and close. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 4 Juni 2018. Menerima pelunasan seluruh hutang dari Yesi Giovanni dengan invoice HH 150705
melalui Bank BCA. Nah, ini dilihat lagi ya teman-teman, kalimatnya adalah pelunasan seluruh hutang. Berarti kita nggak perlu kaliin dia dengan berapa persen ya. Jadi ini pelunasan hutang. Kita menerima, berarti ini termasuk ke sales receipt. Berarti kita ke sales, lalu klik yang sales receipt. Oke, kalau sudah, kita pilih receipt from-nya dari siapa? Dari Yesi Giovanni. Payment date-nya kita ganti dulu. Payment date-nya adalah tanggal 4 Juni ya. Oke, check date-nya juga kita ganti. 4 Juni, 4 Juni 2018. Melalui Bank BCA, berarti ini udah benar ya. Nah, ini kita melunasi seluruhnya. Yang invoice yang pertama ya, yang 6 juta. Nah, kita nggak perlu ketik payment amount-nya lagi 6 juta. Kalau seluruhnya, kita langsung klik checklist yang kotak paid. Nah, nanti dia otomatis muncul di payment amount-nya 6 juta. Selanjutnya, kita klik kalkulator yang ada di atas ini, di check amount. Oke, kita klik, nah muncullah jumlah yang kita terima uangnya. Kalau sudah, kita klik save and close. Oke, transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 5 Juni 2018. Oke, selanjutnya melakukan pemesanan kepada Yohana Aifa. Berarti ini masih di purchase order ya. Tanggal 5 Juni. Kita ke purchase, lalu ke purchase order. Nah, kita baca lagi soalnya. Di sini kita ada memberikan DP sebesar 20% dari total pesanan. Nah, di sini kita memberikan DP ya sebesar 20%. Oke, pertama kita masukkan dulu di purchase order-nya. Vendornya kita pilih dulu, Yohana Alifa. PO date-nya tanggal 5 Juni. Oke, expected date-nya adalah tanggal 8 Juni 2018. FOB-nya yaitu destination. Oke, ship-nya Honda Mobilio ya. Oke, kita lihat lagi, dia 3 piece t-shirt polos. T-shirt polos Aifa 3 piece. Harga per unitnya 125.000. Oke, ini kita klik enter. Lalu selanjutnya 1 piece chino pants 430.000. Chino pants 430.000. Oke, kita lihat dulu apakah transaksi ini termasuk pajak atau tidak. Oke,
Di sini dibilang harga belum termasuk pajak ya. Berarti kita tidak perlu checklist si inclusive tax. Nah, nih, total ordernya ada 885.500. Lalu kita ada memberikan down payment ya. Down payment sebesar 20%. Berarti kita klik down payment yang ada di atas tulisan purchase order. Di atas ini ya. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi yang ini kan dia kasih total invoice kita kan 885.500. Sedangkan yang kita bayar hanya 20%. Berarti amount-nya kita ganti. Unit price-nya berarti 20% dikali 885.500. Itu 177.100. Nah, di sini amount-nya juga langsung keganti 177.100. Jangan lupa kita klik tombol kalkulatornya. Oke. Ini ya. Ada. Nah, karena di soal dibilang dibayar hari ini DP-nya, berarti kita klik purchase payment yang ada di atas juga. Di atas sih purchase invoice-nya, di bagian atas kita klik. Oh, sorry, nomor invoice-nya kita belum masukkan. Kita masukkan 1.000. Oke, invoice date-nya juga jangan lupa diubah ya, teman-teman. Berarti tanggal 5 Juni 2018. Ship date-nya juga kita samain aja. Oke, kalau sudah baru kita klik purchase payment. Nah, di sini kita membayar yang 177.100 ini ya. Jangan lupa payment date-nya diubah dan check date-nya juga. 5 Juni 2018. Oke, kalau sudah, ini sudah di checklist ya paid-nya, berarti tanda kita mau bayar yang ini. Kalau sudah, kita klik save and close. Oke, selanjutnya itu adalah tanggal 7 Juni 2018. Di sini menerima barang atas pemesanan tanggal 5 Juni 2018 beserta dengan tagihannya. Pengiriman ini dikenai biaya angkut 150.000. Oke, berarti ini kita catat dulu di RI-nya ya. Oh ya, sebelumnya ini kita save and close dulu ya, teman-teman. Oke, berarti kita ke purchase, lalu ke receive item. Kita klik, kita pilih vendornya dulu, Yohana Arifah. Oke, receive number-nya nomor 1000. Kita pilih 1001. Receive date-nya tanggal 7 Juni. Ship date-nya juga kita buat tanggal 7 Juni. Oke, selanjutnya kita select PO. PO yang sudah kita buat dari si Yohana Arifah. Oke, di sini muncul invoice nomor 1001. Kita checklist, lalu kita klik OK. Oke, muncul barangnya ya. Kalau sudah, karena dia beserta dengan tagihan, kita bisa langsung buat tagihannya dari atas ini. Make invoice. Di bagian atas. Oke, kita klik make invoice. Nah, ini dia langsung buka ke purchase invoice. Oke, karena tadi kita sudah membuat receive item, lalu langsung dibuatkan tagihan, maka kita langsung ke purchase invoice tadi ya. Nah, di purchase invoice kita ganti dulu invoice date-nya dan ship date-nya. Ship date-nya udah keganti ya, berarti kita ganti invoice date-nya tanggal 7 Juni 2018. FOB-nya tadi dia destination. Oke, karena dia FOB-nya destination, berarti
ongkos angkutnya itu ditanggung oleh penjual ya, berarti kita tidak menambahkan beban angkut kepada si pembeli karena yang menanggung adalah kita. Kalau kita tambahkan di purchase invoice, maka tagihannya akan bertambah ya. Itu adalah yang harus dibayar oleh pembeli. Tapi karena di sini kita FOB-nya destination, berarti yang menanggung biayanya adalah kita. Maka yang kita bebankan kepada pembeli hanya biaya barangnya saja dan pajaknya ya. Nah, kalau sudah ini subsidianya jangan lupa tadi Honda Mobilio ya. Ini kalau sudah kita klik save and close. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 8 Juni. Ini ya, 8 Juni. Menerima barang dari Andres Kozek. Nah, di sini kita menerima barang dari Andres Kozek, FOB shipping point menggunakan motor Ninja. Nah, di sini kita tidak melalui yang namanya purchase order ya, jadi langsung ke receive item. Oke, yang tadi ini di close. Nah, berarti kita ke purchase, lalu ke receive item. Pilih vendornya si Andre Kozek. Receive numbernya kita buat 1002. Receive date-nya tanggal 8 Juni. 8 Juni 2018. Ship date-nya juga 8 Juni 2018. FOB-nya shipping point. Ship-nya adalah Motor Ninja ya. Oke, benar. Motor Ninja. Untuk itemnya, 2 piece hoodie Kozek dan 1 piece long sleeve shirt Kozek. Ambil 1 piece hoodie dan 1 piece long sleeve. Ini ya, benar, 1 piece. Oke, kalau sudah, ini kita save and close. Nah, sebelumnya itu masih ada yang bingung kan tentang urutan pembuatan transaksinya seperti apa, inputnya harus apa dulu, terus setelah itu input kemana. Nah, itu sebenarnya kalian sesuaikan lagi dengan soalnya teman-teman. Kayak di soal ini, dia tidak melalui purchase order, jadi kita langsung membuat receive item. Jadi kita langsung input ke receive itemnya saja. Nah, ini kita save and close ya. Oke, sudah. Selanjutnya, tanggal 11 Juni. Menerima tagihan atas penerimaan barang tanggal 3 Juni yang dipesan dari Anderu. Nah, ini kita menerima tagihan, berarti purchase invoice ya. Oke, purchase invoice. Invoice numbernya kita buat dulu, 1003. Invoice date-nya tanggal 11 Juni. ...11 Juni 2018, ship date-nya coba bikin 11 Juni 2018. Oke, kita pilih vendornya adalah si Anderu. Lalu sebelumnya Anderu ini kita sudah membuat receive itemnya ya tadi. Kalau tidak salah. Oke, iya, kita menerima barangnya udah tanggal 3 Juni. Berarti kita di sini select RI. Nah, muncul nih yang tanggal 3 Juni ya. Kita checklist, lalu klik OK. Oke, muncul ya yang dipesan. Nah, lalu kita lihat dia FOB-nya tadi apa ya. FOB shipping point. Kita isi FOB shipping point. Ship via-nya yaitu menggunakan Motor Ninja. Kita isi Motor Ninja. Oke, nah kita kan di transaksi ini menggunakan FOB shipping point yang harusnya adalah
pembeli yang menanggung biaya angkutnya kan. Tetapi di sini tidak ada biaya angkutnya, maka dari itu kita tidak perlu menambahkan biaya angkut di transaksi ini. Oke, kita langsung klik save and close aja. Oke, berikutnya tanggal 12 Juni menerima pesanan dari Kevino Edrico dengan rinciannya seperti ini. Lalu karena total harga pemesanan Kevino Edrico lebih dari 1.500.000, maka Negeri Tawako memberikan diskon sebesar 10%. Nah, teman-teman juga harus dilihat nih. Diskon 10% yang diberikan ini adalah bukan untuk per item, tapi diskon untuk keseluruhan. Ini perlakuannya beda. Oke, kita lihat dulu. Berarti kita ke sales order. Karena kita menerima pesanan. Berarti kita klik sales, lalu sales order. Kita pilih ordernya by Kevino. Oke, SO date-nya tanggal 12 Juni ya. Ship date-nya juga tambahkan saja. FOB-nya destination FOB-nya destination, tomnya 30 Honda Mobilio. Oke, CPA-nya Honda Mobilio ya. Itemnya tadi ada 1 piece slim fit jeans Wei Yuan Tao ya. Item slim fit jeans 1. Oke, lalu 1 piece ripped jeans Marijoy. Ripped jeans Marijoy. Lalu 1 turtleneck ya, Serjun. 1 piece juga. Oke. Nah, dia kan memberikan diskon sebesar 10%. Tapi diskon di sini bukan diskon per item ya, tapi diskon untuk keseluruhan. Maka kita buat diskonnya yang di bawah subtotal. Ya, yang di bawah kita tulis 10%. Nah, di sini muncul diskonnya ada 157.500. Lalu, karena dia menggunakan FOB destination, di mana FOB destination itu menjadi tanggungan penjual ya, teman-teman. Berarti kita Oke, karena di sini kita sebagai penjual, berarti di sini kita ada estimated freight-nya ya, teman-teman. Ada estimated freight sebesar 50.000. Oke, nah, maka total ordernya menjadi 1.609.250 ya, teman-teman. Maaf teman-teman, saya mau ralat sedikit untuk yang FOB shipping point dan FOB destination tadi. Untuk transaksi yang sebelum-sebelumnya tadi kita transaksi pembelian ya, berarti di sini kita adalah sebagai pembeli. Kalau misalkan yang seperti di tanggal pertama, si Andero ini kan dia FOB shipping point, berarti yang menanggung biaya angkut adalah kita. Tapi untuk kasus Andero ini, kita tidak ada yang namanya biaya angkut. Maka dari itu tadi waktu di invoice, di tagihan, tidak ada biaya angkut yang harus kita tanggung. Seperti itu ya. Nah, lalu untuk yang tanggal ini, tanggal 5 Juni 2018, kita melakukan pemesanan kepada Yona Alifa.
Di sini sekali lagi kita sebagai pembeli ya. Di sini dia menggunakan FOB destination, di mana yang menanggung biaya angkut adalah penjual. Maka dari itu kita tidak dikenakan biaya angkut. Nih, di sini kan tanggal 7 Juni saat menerima barang beserta dengan tagihannya, pengiriman ini dikenai biaya angkut sebesar 150.000. Karena dia destination, berarti 150.000 ini menjadi tanggungan penjual. Maka dari itu, kita juga tidak mencatat yang namanya biaya angkut ini. Oke, detail ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang kasus tanggal 12 Juni, di sini sisi kita adalah sebagai penjual. FOB destination. Berarti FOB destination itu barangnya menjadi tanggungan kita sampai dengan barang itu sampai di tangan pembeli. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sampai tanggal 12 Juni ya. Oke, selanjutnya itu tanggal 13 Juni ya teman-teman tadi. Melakukan pembayaran kepada Anderu Wayuanto atas hutang bulan lalu dengan invoice AW05051501 secara tunai. Pembayaran berarti kita ke purchase. Karena ini adalah pembayaran yang berasal dari transaksi jual beli. Berarti kita ke purchase payment. Oke, kita pilih dulu vendornya Anderu. Tanggalnya tadi tanggal 13 Juni. Nah, banknya tadi diterima secara tunai, berarti kita pilih kas tunai. Cek date-nya jangan lupa diganti ya, teman-teman. Tadi kita melunasi yang AW05051501, berarti yang pertama. Kita lihat dulu dia membayar semuanya ya, atas utang bulan lalu. Ini berarti kita tinggal klik pay. Nah, muncul payment amount-nya 12 juta. Oke. Nah, di sini cek amount-nya kita cuma perlu klik kotaknya, nanti dia otomatis muncul ya, teman-teman. Kalau sudah, kita klik save and close. Selanjutnya, tanggal 15 Juni mengembalikan barang kepada Yohana Aifa, satu piece t-shirt polos yang dipesan 10 hari yang lalu. Nah, ini berarti tadinya kita memesan barang kepada Yohana Alifa ya, betul 10 hari yang lalu, nih, tanggal 5 Juni. Berarti kalau kita yang mengembalikan, berarti itu adalah purchase return, ya, atau retur pembelian. Ya, berarti kita ke purchase return. Kita klik, kita cari vendor name-nya dulu, yaitu Yohana Alifa. Date-nya tanggal 15 Juni 2018. Itemnya tadi adalah satu piece t-shirt polos. Oke, kita klik description. Oke, receive invoice-nya. Ini kita lihat dulu dari invoice yang tanggal 7 ya. Invoice-nya tadi kita buat di tanggal sebentar. Oke ya, invoice-nya kita buat di tanggal 7, berarti kita tadi pilih invoice yang tanggal 7. Kan kita pilih barang yang di return itu ada t-shirt polos Aifa. Nah, do you want to return all quantity? Ini dia bertanya apakah kita mau mengembalikan semua kuantitas barang yang kita beli sebelumnya. Nah, ini kita klik no. Nah, kuantitinya kita isi sendiri yaitu satu piece. Oke, udah muncul ya teman-teman, total return-nya adalah 125.000. Nah, sebelumnya di transaksi Yohana Aifa, jadi harga belum termasuk pajak ya. Berarti di sini tax inclusive-nya tidak perlu kita centang. Kalau sudah, kita klik save and close.
Oke. Lanjut, tanggal 16 Juni 2018, membayar biaya listrik, air, dan telepon periode Juni sebesar 10% dari saldo awal kas tunai yang dimiliki negeri Tawako melalui kas tunai. Nah, ini kita membayar biaya utilitas. Kita ke cash and bank, lalu ke payment. Nah, pay from-nya melalui kas tunai. Tanggal 16 Juni. Oke, berarti di sini kita buat beban utilitas. Ini ya. Nah, jumlahnya kita lihat tadi, dia bilang 10% dari saldo awal kas tunai. Berarti kita lihat dulu saldo awal kas tunai kita sebelumnya ada berapa. Nah, di sini 20 juta. Berarti 10% dari 20 juta adalah 2 juta. Kita masukkan 2 juta. Tinggal dikali ya teman-teman, 20 juta dikali 10%. Nah, ini memonya mau kalian isi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa. Oke, kita klik save and close. Oke, transaksi selanjutnya tanggal 19 Juni. Dijual barang kepada Michelle Sanjeus dan invoice langsung dibuat. Nah, karena dia invoice langsung dibuat, berarti kita langsung ke sales invoice. Tidak perlu melalui sales order lagi. Kita ke sales, lalu sales invoice. Sini kita pilih customer-nya adalah Michelle. Nah, di sini kita sesuaikan dulu rate-nya ya, karena Michelle ini merupakan pelanggan dengan saldonya dolar. Ya, nah, kita lihat di sini. Keterangannya, kurs yang berlaku adalah kurs awal, berarti kita tidak perlu mengganti kursnya. Masih sama, kita klik OK. Oke, invoice date-nya tadi tanggal 19 Juni, ship date-nya FOB-nya itu adalah shipping point. Shipping point. Pengirimannya menggunakan motor Ninja. Itemnya 210 N30. Oke, itemnya kita lihat. Satu piece skinny jeans Weiyuantou. Nah, ini harganya adalah 46 USD, kena diskon 5%. Nah, bedanya diskon yang tadi dengan yang sekarang adalah, kalau yang tadi diskonnya dikenakan untuk secara keseluruhan, makanya kita bikin diskonnya yang di bawah. Nah, kalau di soal ini, dia diskon untuk item tertentu saja, tidak semua item ya. Oke, kita next. Selanjutnya, satu piece ripped jeans Marijoy. Harganya USD 52. Item ini tidak dapat diskon ya. Kita next. Selanjutnya, satu piece winter jacket June. Harganya USD 40. Nah, ini dia kena diskon 5% juga. Lalu di sini dibilang harga sudah termasuk pajak. Berarti kita checklist inclusive tax. Nah, di situ pada transaksi ini dia menggunakan FOB shipping point ya, di mana freight-nya ini akan ditanggung oleh pembeli.
karena dia pembeli, berarti kita tidak perlu lagi menambahkan tagihan prek yang ada di sini karena sudah dibayar oleh si pembeli. Seperti itu. Kita klik save and close. Selanjutnya, tanggal 21 Juni 2018. Menerima pengembalian barang dari Michelle Sanjuk 1 piece skinny jeans Wayanto yang dikirim 2 hari yang lalu. Kita lihat Michelle Sanjuk itu ini yang barusan ya. Oke, berarti ini kan tadi kita menjual barang kepada Michelle Sanjuk. Terus sekarang Michelle Sanjuk mengembalikan kepada kita. Berarti ini adalah sales return. Oke, berarti kita ke sales, lalu pilih sales return. Customer-nya kita pilih Michelle Sanjeuk. Lalu jangan lupa kita ganti tanggalnya dulu ya, tanggal 21 Juni 2018. Nah, invoice-nya adalah yang tanggal 19 ya teman-teman, bukan yang tanggal 16 nih, 19 Juni. Kita pilih. Lalu item yang dikembalikan adalah jadi 1 piece skinny jeans. Oke, ini kita pilih di skinny jeans. Nah, ini kita klik no ya, teman-teman. Kita isi kuantitinya 1. Oke, kalau sudah, kita klik save and close ya, teman-teman. Nah, ntar dulu sebelumnya, di sini kan kita ada fiscal date ya. Nah, sebenarnya fiscal date ini, kalau kita sudah mengisi tanggal, dia akan mengikuti. Ya, jadi ini kita tidak perlu isi secara manual lagi. Dia sudah otomatis terubah. Oke, kita klik save and close. Oke, selanjutnya tanggal 22 Juni membeli mobil Toyota Kijang Innova dengan harga 250 juta secara kredit melalui Bank HSBC dengan angsuran per bulan 10 juta dan masa manfaatnya 10 tahun. Oke, ini kita membeli aktiva tetap ya. Nah, dalam pembelian aktiva tetap, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat jurnal pembeliannya dulu di General Voucher. Oke. Ini ya, kita ke General Ledger, lalu Jurnal Voucher. Tanggalnya yaitu tadi tanggal 22 Juni. Account number-nya, di sini kita memasukkan akun transaksi aktiva tetap. Oke, di sini belum ada ya, berarti kita bikin new account. Tipe akunnya yaitu Other Current Asset. Transaksi aktiva tetap. Kita klik OK. Nah, situ tadi kita membeli seharga 250 juta ya. Nah, tadi keterangannya adalah kita membeli secara kredit. Ya, melalui Bank HSBC. Kalau misalnya kita membayar secara tunai, berarti kita inputnya bukan di General Voucher ya, tapi di other payment, di cash and bank. Tapi karena ini adalah kredit, berarti kita catat di General Voucher. Karena dia bukan tunai, tidak menggunakan kas. Berarti ini kita masukkan ke hutang Bank HSBC. Iya, teman-teman, hutang Bank HSBC. Kalau sudah, kita klik save and close. Berikutnya, kita mau menambahkan fixed asset tersebut ke dalam daftar fixed asset kita. Kita klik fixed asset, lalu new fixed asset. Nah, di sini kita tadi membeli mobil Toyota Kijang Innova. Berarti ini kita aset type-nya adalah belum ada. Berarti kita buat fixed asset type-nya mobil Toyota Kijang Innova.
Fiscal type asetnya adalah kendaraan. Depreciation methodnya tadi double declining ya. Kita ganti di luar saja. Oke, nih. Acquisition date-nya tanggal 22 Juni 2000. User date-nya juga. Nah, di sini estimated life-nya adalah 10 tahun. 10 tahun. Depreciation method-nya menggunakan declining method. Aset account-nya kita masukkan ke kendaraan. Akumulatif depreciation account-nya, akumulasi penyusutan kendaraan, dan depreciation expense account-nya, beban penyusutan kendaraan. Nah, jangan lupa kita klik expenditure di sebelah general. Oke. Kita masukkan akun transaksi aktiva tetap yang sudah kita jurnal sebelumnya. Nih. Kita klik. Oke, aset description-nya ini nama absen ya. Asetnya, sorry. Ini mobil Toyota Kijang Innova. Oke, maaf, account number-nya kita masukkan transaksi aktiva tetap, jumlahnya yaitu 250 juta. Nah, di sini kalau sudah kita enter ya. Nah, di sini dia masuklah aset cost-nya ada 250 juta. Nah, sell value ini kan untuk nilai sisa. Sebenarnya karena kita menggunakan double declining, kalau kalian ingat di double declining itu kita tidak menggunakan nilai sisa ya dalam perhitungan penyusutan. Jadi tidak perlu kita isi nilai sisanya. Kita langsung klik save and close. Selanjutnya, tanggal 23 Juni, mengirim barang atas pembelian Azalea Sri Ramdhani. Oke, ini juga kita langsung mengirim barang ya, tidak ada purchase order. Sorry. Tidak ada service order, kita langsung delivery order. Kita ke sales, delivery order, lalu pilih Azalea Sri Ramdhani. Oke. Delivery date-nya itu tanggal 23 Juni. Ship via-nya melalui Honda Mobilio. Itemnya itu 1 piece Hodi Koze. Dan 1 piece winter jacket. Oke, 1 piece juga ya. Kalau sudah, kita klik save and close. Tanggal 25 Juni. Mengirimkan tagihan kepada Azalea Sri Ramdhani atas pengiriman barang 2 hari lalu beserta biaya tagihan biaya angkut sebesar 75.000 dan belum termasuk pajak. Oke, baik teman-teman, berarti kita membuat sales invoice ya. Kita klik sales, lalu sales invoice. Oke, di sini kita pilih customer-nya Azalea. Invoice date-nya kita ubah dulu, tanggal 25 Juni ya. FOB-nya tadi destination. Hamnya, Sipianya tadi menggunakan Honda Mobilio. Oke, di sini kita select DO karena sebelumnya kita sudah menginput transaksi pengiriman barang di delivery order. Kita klik, nah muncullah invoice yang tadi tanggal 23 Juni ya.
Kita klik OK. Nah, teman-teman, karena ini tadi ada destination, berarti kita mencatat biaya angkut 75.000 ya. Jadi biaya angkutnya. Kita pilih 75.000. Oke, kalau sudah, kita klik Save and Close. Fake account-nya, di sini kita masukkan beban angkut dan kirim ya, teman-teman. Cuma sini fake account-nya yaitu biaya kirim. Oke nih teman-teman, fake account-nya kita masukkan biaya kirim angkut ya. Kita isi tadi nomor akunnya. Lalu kalau sudah kita klik Save and Close. Oke. Selanjutnya tanggal 26 Juni 2018. Menerima pendapatan bunga dari deposito Bank CIMB sebesar USD 50. Biaya adminnya USD 5. Nah, mencatat pendapatan bunga. Untuk pendapatan bunga dan biaya adminnya kita catat terpisah ya. Pendapatan bunga kita masukkan ke deposit dan biaya adminnya ke payment di cash and bank. Berarti kita catat dulu pendapatan bunganya. Berarti kita ke cash bank, lalu ke deposit. Deposit tuh bank CIMB USD. Tanggalnya tanggal 26 Juni. Oke, akunnya berarti pendapatan bunga ya. Ini sebesar 50 USD. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Selanjutnya, kita mencatat biaya adminnya ya, di Other Payment. Paid from Bank CIMB USD, tanggalnya 26 Juni 2018. Akunnya berarti biaya admin. Atau beban admin ya, nih, biaya admin bank. Sebesar 5 USD. Oke, kalau sudah, kita klik Save and Close. Selanjutnya, tanggal 27 Juni, menerima pelunasan seluruh hutang bulan lalu dari Azalea Sri Ramdhani melalui Bank BCA. Jadi seluruh hutang bulan lalu menerima pelunasan, berarti kita ke sales, lalu sales receipt. Kita pilih customer kita adalah Azalea. Payment date-nya kita ganti dulu menjadi tanggal 27 Juni. Check date-nya juga jangan lupa diubah. Oke, kita melunasi seluruh hutang bulan lalu. Berarti bulan lalu ada 2 ya teman-teman. Di bulan Mei, ada tanggal 12 Mei dan 25 Mei. Nah, berarti dua-dua ini kita bayar. Kita klik paid untuk keduanya. Oke, kalau sudah kita klik check amount.
kalkulatornya. Nah, total yang kita bayar adalah, yang kita terima adalah 16.500.000. Dan tadi dia melalui Bank BCA. Benar ya, banknya Bank BCA. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Oke. Selanjutnya, tanggal 28 Juni 2018, menerima barang beserta dengan tagihan atas pembelian barang dari Feni Marijoy. Nah, di sini kita yang menerima barang, berarti ini adalah transaksi pembelian, purchase. Nah, di sini kita nggak ada purchase order ya, teman-teman, karena kita langsung menerima barang beserta dengan tagihan. Berarti kita langsung ke receive item. Kita ke purchase, lalu receive item. Vendornya adalah Feni Marijoy. Receipt number. Receipt date-nya tanggal 28 Juni. Ship date-nya kita samakan. FOB-nya yaitu shipping point. Ship via-nya menggunakan Honda Mobilio. Oke, itemnya yang pertama 1 piece skinny jeans Marijoy. Quantity-nya 1. Lalu 1 slim fit jeans Marijoy. Quantity-nya 1 juga. Lalu ada 1 piece ripped jeans Marijoy. Quantity-nya juga 1. Oke, kalau sudah kita klik Save and Close. Sebelumnya sebenarnya kita bisa langsung buat invoice ya teman-teman dari yang visit item tadi. Nah, dari sini kita bisa langsung bikin invoice-nya. Kita klik Make Invoice yang ada di atas. Karena kita langsung dengan tagihan ya. Kita klik Make Invoice. Nah, di sini kita menyesuaikan lagi rate USD-nya ya. Kita lihat. Oke, di sini tidak ada keterangan, berarti kita anggap exchange rate-nya itu masih sama. Oke. Nah, ini langsung muncul ya. Kita ubah dulu invoice number-nya. 1005. Invoice date-nya tanggal 28 Juni. FOB-nya tadi shipping point. Oke, kita isi harganya. Ini $44, $48, dan $58. Oke, sorry, salah. Di unit price ya, teman-teman. 44, 48, dan 58. Nah, di sini dia kasih tahu kalau Feni Marijoy ini memberikan diskon sebesar 5% dari total pembelian. Nih ya, teman-teman. Berarti kita ada diskon di bawah 5%. Bukan yang diskon yang di atas ya, tapi yang di bawah setotal. Nih, 5%. Kita klik jumlah kalkulator yang di atas. Oke, lalu kita lihat apakah ada keterangan lain. Oke, harga ini belum termasuk pajak. Pengiriman menggunakan motor Ninja. Oke, teman-teman, sorry. Saya salah lihat tanggal. Jadi kita yang ini ya, teman-teman. Feni Marijoy. Dia via-nya menggunakan Honda Mobilio. Lalu harganya sudah termasuk pajak. Berarti inclusive tax-nya kita checklist. Nah, menjadi 142.500. Nah, lalu karena ini adalah shipping point, berarti kita sebagai pembeli ya, berarti kita menanggung biaya angkutnya. Di sini dia dikenakan biaya angkut sebesar $10. Berarti kita harus catat biaya angkutnya di expense. Ini ya, kita kan akunnya yaitu biaya kirim.
Ini ya teman-teman, sebesar 10 USD. Apply to itemsnya jangan lupa di checklist. Oke, kalau sudah, nah totalnya menjadi 152 USD ya. Kalau sudah semua, kita klik Save and Close. Selanjutnya, masih tanggal 28 Juni, menjual barang secara langsung dan tunai kepada Yesi Giovanni, serta memberikan jaminan garansi jika ada produk yang cacat. Produk-produk tersebut antara lain sebagai berikut ya, berarti kita menjual barang secara langsung dan tunai. Berarti ini kita langsung dibayar ya. Yang tadi jangan lupa di save and close. Jadi kita langsung membuat sales invoice. Sini, kita pilih Yesi Giovanni. Invoice date-nya tanggal 28 Juni 2018. Ship date-nya juga 28 Juni 2018. FOB-nya shipping point. Sum-nya karena langsung dibayar berarti adalah COD ya. Nih, karena dia menjual barang secara langsung dan tunai. Oke. Nah, di sini itemnya satu piece t-shirt polos Aifa dengan harga 10% lebih tinggi dari biasanya. Nah, unit price-nya kan tadi 150.000. Berarti 10% lebih tingginya, kita kalikan ya, 150.000 dikali 1,1%. Atau 1,1. Berarti unit price-nya menjadi 165.000. Oke, kalau sudah kita next ke bawah. Lalu satu piece chino pants dengan harga 30.000 lebih rendah dari biasa. Nah, biasanya ini harganya kan 450.000. Berarti kita kurangi dengan 30.000 menjadi 420.000. Selanjutnya satu piece long sleeve shirt. Oke, dengan harga yang sama, berarti harganya nggak usah kita ganti. Pembayaran, oke di sini kita nggak ada biaya angkut apapun ya, berarti kita bisa langsung bayar. Tunggu sebentar, kita lihat dulu transaksinya sudah termasuk pajak belum. Oke, di sini dibilang harga belum termasuk pajak ya, berarti kita bisa langsung ke sales receipt. Oke, jangan lupa tanggalnya diganti 28 Juni 2018 melalui kas tunai. Check date-nya juga ganti 28 Juni 2018. Oke, ini kita udah terima semua ya uangnya, berarti kita tinggal klik Save and Close. Selanjutnya, Yesi Giovanni mengklaim bahwa satu piece chino pants Aifa robek sebagian, sehingga Negeri Tawako memberikan garansi berupa penggantian. Estimasi selesai seminggu sejak tanggal klaim. Tapi ternyata hari ini juga Negeri Tawako mengganti produk tersebut dan mengirimkan ke Yesi Giovanni. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Negeri Tawako. Oke, berarti ini adalah transaksi RMA ya teman-teman. Ini kita save and close dulu. Kita ke RMA. Lalu klik RMA. Nah, date-nya ini tadi tanggal pengajuan klaim ya, tanggal 29 Juni. Nah, tadi kan dibilang estimasinya itu adalah 1 minggu kan, berarti 7 hari setelah tanggal 29. Tanggal 6 Juli ya, teman-teman. 2018. Customer name kita adalah Yesi, dan item number-nya tadi adalah dia chino pants.
Oke, invoice-nya kita pilih invoice yang tanggal 28 Juni ya. Oke, ini problemnya kita isi berarti satu piece chino robek sebagian. Nah, kalau sudah kita klik save and close. Nah, selanjutnya kita ke menu RMA Action. Nah, entry date-nya, karena tadi dibilang estimasinya itu kan sebenarnya 7 hari. Tapi ternyata dia langsung diselesaikan hari itu juga. Berarti kita isi entry date-nya adalah tanggal 28 Juni. Tuh, nah kita pilih RMA yang sudah kita input tadi. Maaf, tanggal 29 ya. 29 Juni. Nah, action-nya tadi kita berupa penggantian ya, berarti kita pilih replace. Nah, kita lihat. Chino Pants ini dia ada di gudang mana? Oke, YA ini stock warehouse-nya ada di gudang senyumnya. Scrap warehouse-nya kita pilih gudang tawa. Jadi stock warehouse dan scrap warehouse ini gudangnya tidak boleh sama, harus gudang yang berbeda. Oke, berarti kita replace dengan item Chino Pants ya. Di sini itemnya oke, berarti kita mengganti dengan Chino Pants juga ya, teman-teman. Kita pilih Chino Pants, kuantitinya 1. Oke, kalau sudah, kita klik save and close. Nah, tadi di soal dibilang langsung dikirim ke Yesi ya, berarti kita buat sales invoice. Bukan, maaf. Maksud saya adalah delivery order. Ini kita pilih delivery order. Customer kita adalah Yesi Giovanni. Delivery date-nya berarti masih di hari yang sama, 29 Juni 2018. Nah, ini kita select RMA, karena transaksi kita berasal dari RMA. Kita pilih, kita checklist RMA yang nomor 1000. Ini kita klik OK. Ship via-nya kita menggunakan, nggak ada dibilang ya, berarti kita boleh pakai yang mana aja. Lalu klik save and close. Oke, selesai ya. Selanjutnya, transaksi tanggal 30 Juni 2018. Membayar seluruh hutang bulan lalu kepada Jo Inca melalui Bank BCA. Kita membayar hutang, berarti purchase, kita ke purchase payment. Vendornya yaitu Jo Inca. Sebelumnya kita ubah tanggalnya dulu ya, tanggal 30 Juni. Check date-nya juga ganti. Oke, yang bulan lalu itu kita hanya ada satu transaksi yang 10 juta. Berarti ini kita bayar semua. Oke, check amount-nya udah keisi ya, 10 juta. Melalui banknya Bank BCA. Oke, sudah benar. Berarti kita klik save and close. Selanjutnya, masih di tanggal 30 Juni, membayar gaji karyawan sebesar 4.500.000 secara tunai. Nah, secara tunai berarti kita melalui cash bank payment. Kita klik pay from fast tunai tanggal 30 Juni. Membayar gaji berarti akunnya adalah beban gaji ya. Beban gaji sebesar 4.500.000. Kita klik kalkulatornya, kalau sudah klik save and close. Oke, berikutnya masih tanggal 30 Juni, membayar melalui Bank BCA biaya perawatan atas setiap aset perusahaan. Biayanya 50.000 per jumlah fixed asset. Nah, ini dimasukkan ke akun beban usaha lainnya.
Oke, berarti kita masih di payment ya. Paid from Bank BCA tanggal 30 Juni 2018. Kita masukkan ke biaya usaha lainnya. Beban usaha lainnya. Nah, di sini kan dibilang 50.000 untuk setiap fixed asset per jumlah fixed asset. Berarti kita lihat dulu fixed asset kita ada berapa. Oke, di sini kita punya 7 ya, 7 fixed asset. Berarti 7 dikali dengan 50.000 itu 350.000. Oke, kalau sudah kita klik save and close. Berikutnya, tanggal 30 Juni 2018 yang terakhir, menjual Honda Mobilio dengan harga 125 juta diterima melalui Bank BCA. Atas penjualan ini, Negeri Tawako mengubah metode pengiriman Honda Mobilio menjadi Toyota Kijang. Oke, di sini kita catat dulu penjualan asetnya di fixed asset ya. Jadi asetnya kita dispose dulu. Kita ke fixed asset, lalu fixed asset list. Kita pilih Honda Mobilio. Kita klik 2 kali. Lalu klik dispose yang ada di atas. Kelihatan ya? Kita klik. Nah, oh ya teman-teman, sebelum kita klik dispose, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan period end terlebih dahulu. Ya, kita ke general ledger, lalu period end. Nah, period end kita ada tadi last period end kita Mei, berarti sekarang period kita adalah Juni 2018. Lalu kita lihat exchange rate-nya apakah berubah. Nah, di sini dibilang ya, kurs per akhir Juni itu adalah 13.400. Berarti kita ubah 13.400. Kita klik OK. Nah, baru kita ke fixed asset. Lalu fixed asset list. Pilih Honda Mobilio. Kita klik dispose. Disposal date-nya 30 Juni 2016. Gain atau loss account-nya kita masukkan ke ini, realized gain or loss rupiah. Nah, karena kita menjual, kita checklist di bagian asset selling. Kita jual dengan harga 125 juta. Oke, account di sini kita masukkan transaksi aktiva tetap. Kalau sudah, kita klik yes. Oke, di sini dia sudah muncul tulisan dispose. Tinggal klik save and close. Lalu berikutnya kita catat jurnal penerimaan uangnya. Kita ke cash bank, lalu deposit. Deposit tuh tadi kita melalui Bank BCA ya. Tanggal 30 Juni 2018. Akunnya adalah akun transaksi aktiva tetap. Jadi di sini kita memindahkan uang yang ada di transaksi aktiva tetap ke kas kita sebesar 125 juta. Kalau sudah, kita klik save and close. Oke, teman-teman, selanjutnya kita melakukan penyesuaian ya. Yang pertama itu ada asuransi. Berarti kita ke General Ledger, lalu ke Jurnal Voucher. Tanggalnya diubah 30 Juni 2018. Account-nya berarti beban asuransi. Pada asuransi dibayar di muka. Nah, nominalnya. Oke, teman-teman. Jadi kita lihat saldo asuransi dibayar muka kita ya. Oke, sebelumnya
di list ini, di list akun, kita mencatat asuransi dibayar di muka itu sebesar 50 juta ya. Ini 50 juta. Nah, di soal dikatakan dia tadinya itu untuk 3 tahun sejak 1 Februari 2017. Berarti sebelumnya sudah terpakai sebanyak 16 bulan ya, teman-teman. Berarti dari 36 bulan dikurangi 16, itu kita ada sisa 20 bulan. Berarti 50 juta yang ada di saldo asuransi dibayar di muka ini adalah untuk sisa 20 bulan. Maka dari itu, angka penyesuaian yang kita buat di bulan Juni adalah 50 juta. Ini kita bagi dengan 20 bulan. Sama dengan 2.500.000. Di sini kita isi 2.500.000. Oke, kalau sudah kita klik save and close. Selanjutnya, penyesuaian yang kedua, perlengkapan toko yang tersisa sebanyak 47,5%. Kita lihat saldo perlengkapan kita. Perlengkapan, oke, di sini ada 7425. Nah, kita mau mencari yang terpakai kan. Kalau yang tersisanya ada 47,5%, berarti kita kurangi dengan 100%, 100% dikurangi 47,5%. Berarti yang kita pakai adalah 52,5%. Nah, 52,5% ini yang kita kalikan dengan saldo perlengkapan kita 7.425.000. Dikali 7425, yaitu, oke, sebelumnya kita catat dulu ya jurnal voucher tanggalnya 30 Juni 2018. Akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Ini seperti yang biasa ya. Oke, nominalnya berarti tadi 52,5%. Dan kita kali dengan 7425. Hasilnya yaitu 3898.125. Ini adalah inventory yang sudah kita gunakan. Kalau sudah, kita klik Save and New. Oke, selanjutnya. Nomor 3, pendapatan bunga Bank BCA 225.000 dengan biaya ADM-nya 85.000 dan pajak bunga ditetapkan 20%. Nah, ini kita pisahkan ya. Untuk pendapatan bunga kita masukkan ke deposit dan biaya ADM dan pajak bunganya itu kita masukkan ke payment. Jadi kita catat pendapatan bunganya dulu. Kita ke cash bank, lalu deposit Bank BCA, tanggalnya ganti 30 Juni 2018. Akunnya yaitu pendapatan bunga sebesar 225.000. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Selanjutnya, payment-nya kita masukkan yang untuk ADM dan pajak bunganya ya. Di sini biaya ADM. Biaya ADM-nya 85.000 dan pajak bunga. Oke, karena belum ada, kita bikin akun baru. Pajak bunga. Kita klik OK. Pajak bunganya yaitu sebesar 20% dari pendapatan bunga. Berarti 20% kita kali 225.000
yaitu 45.000. Oke, kalau sudah kita klik Save and Close. Berikutnya, penyesuaian bunga hutang jangka panjang Bank HSBC yang dipinjam sejak pendirian perusahaan. Oke, berarti kita ke General Ledger, Journal Voucher, ubah tanggalnya dulu 30 Juni 2018. Soalnya berarti kita masukkan beban bunga pada hutang bunga. Karena yang kita sesuaikan adalah utang bunganya. Hutang bunga. Nah, untuk nominalnya kita tadi punya saldo hutang bank HSBC itu 125 juta ya, dengan tingkat bunga 6%. Berarti untuk menghitung bunganya, itu kita 125 juta, terus 25 juta, kita kalikan dengan 6%. Lalu, karena kita menghitung bunga per bulan, sedangkan rate bunga ini adalah untuk per tahun, berarti kita harus bagi dengan 12 bulan. Dapatlah 625.000. Ya, kita tulis 625.000. Oke. Kalau sudah, kita klik Save and Close. Nah, yang terakhir ini kan penyusutan. Nah, karena sebelumnya kita sudah melakukan period end, berarti kita sudah punya jurnal penyusutan. Nih, kita lihat. Nih. Lewat. Oke, di sini ya. Ini sudah ada semua jurnal penyusutannya. Jadi, kita tidak perlu lagi menginput secara manual. Ya. Oke, berarti untuk transaksi negeri tawakuf sudah selesai. Jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan saat kita kelas nanti. Lalu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau mungkin kalian masih bingung. Oke, terima kasih semuanya.